dikala hari-hari yang begitu mengerikan, hari yang begitu menggentingkan, ketika itu orang hanya bisa memikirkan dirinya masing-masing. Orang datang ditimbang amalnya satu per satu, sampai ada orang yang amalnya itu ditimbang, seumpama dia punya amal baik satu saja akan masuk surga, kurang satu. Maka dia sedih sekali, ya Allah, seumpama dulu saya amal baik satu lagi saya masuk surga ini, terus bagaimana ini? Dia bingung, nangis ketika itu. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, sekarang kamu saya izinkan, walaupun sudah di akhirat, kamu cari sana amal baik, gak apa-apa. Kalau ada orang yang mau memberi kamu amal baik sekarang, kamu minta sana. Benar ya Allah, benar, kamu cari amal baik sekarang. Maka dia langsung mendatangi orang tuanya. Ya, saya ini amalnya banyak, kurang satu saja sudah masuk surga. Saya minta amalan ayah diberikan kepada saya satu, sehingga kita bisa bareng-bareng di surga ya. Coba lihat catatan amal ayah ini. Maka oleh bapaknya, oleh ayahnya dikasih tahu catatan amalnya. Ternyata amal ayah itu banyak amalannya yang baik itu. Maka anaknya satu, ya saya minta amalan baik sehingga saya bisa masuk surga bersama-sama keluarga di akhirat nanti, di surga nanti. Maka ayahnya mengatakan, nak, amalan saya memang yang baik itu banyak, tapi saya khawatir nanti amalan baik saya yang saya berikan kepada kamu itu amalan baik yang paling menentukan, sehingga ketika saya berikan kepada kamu saya masuk neraka. Coba minta sana kepada ibumu saja. Datang kepada ibunya, bu, saya minta amal baik satu saja. Ibunya mengatakan dengan jawaban yang sama, nak, saya khawatir yang saya berikan kepada kamu itu yang paling menentukan, nanti saya berikan saya masuk neraka. Coba minta kepada anakmu saja sana. Datang kepada anaknya, anaknya jawab sama, enggak mau lagi. Datang kepada istrinya, enggak mau. Datang kepada saudaranya, enggak mau. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika hari seseorang lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya, lari dari temannya, lari dari anaknya, hari yang begitu menggentingkan, orang ketika itu hanya bisa mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, dan diriku. Ketika itu dia bingung kesana kemari, udah ternyata ini hari kiamat, nggak ada yang mau ngasih amal saya, ternyata udah putus asa dia tadi. Ketika dia putus asa, maka tiba-tiba datang orang, ditegur tadi, Tuan, kenapa saya lihat Tuan tuh muter-muter seperti orang bingung, ada apa? Ini loh Pak, saya itu amal saya ketika ditimbang kurang satu, saya bisa masuk surga. Kemudian Allah izinkan saya untuk suruh mencari amalan. Saya cari kemana, kesana kemari, ayah saya, ibu saya, suami istri saya, yang lain semuanya, yang dulu saya nafkahi, yang dulu bareng terus ketika di dunia, tapi sekarang itu loh ngasih amalan satu aja nggak mau. Sudah gimana lagi, sudah masuk neraka aja kalau begitu saya. Maka orang tadi mengatakan, Tuan, sudah, kamu saya kasih amalan saya. Loh, kamu kok mau ngasih amalan itu ada apa? Ayah saya aja nggak mau ngasih amalan saya, kok kamu kok mau tuh, kenapa? Ini loh, catatan amal saya itu merah semuanya, semua buruk, yang baik cuma satu. Kalau saya sudah jelas neraka, sudah yang baik saya kasih kamu aja lah, biar kamu masuk surga. Maka dia datang tadi ke tempat penimbangan amal dengan wajah gembira. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, kamu dapat amalan dari mana? Ya Allah, saya dapat amalan dari fulan bin fulan itu ya Allah. Orangnya suruh sini.
Maka dia datang ke penimbangan amal. Wahai fulan, kenapa kamu memberikan amal baik kamu kepada dia? Bukankah hari ini itu adalah hari yang paling menggentingkan, paling orang-orang membutuhkan amalan? Kenapa kamu berikan amalan kamu kepada dia, wahai fulan? Ya Allah, saya nilai dia itu kasihan sekali, muter nyari amal nggak ada yang mau. Maka saya beri amalan saya yang satu, dan amalan saya itu sudah banyak merahnya, yang hijau cuma satu aja, sudah biar untuk dia aja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hambaku, saya ini lebih sayang kepada hambaku daripada kamu. Sudah, kalian berdua sekarang berangkat ke surga semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kegentingan yang begitu sangat ketika itu akhlak yang baik pun masih dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam riwayat yang lain diceritakan, ada orang itu amalannya ditimbang, ternyata amalan baiknya itu lebih banyak, amalan baiknya itu lebih banyak. Maka diputuskan, sudah, kamu sekarang masuk surga. Ketika dia berangkat mau masuk surga, dipegang oleh malaikat. Tuhan, maaf ya Tuhan, tadi ada satu amalan yang belum dihitung, ketinggalan satu, belum ditimbang. Mohon Tuhan kembali lagi ke tempat penimbangan amal. Lah, yang satu itu baik atau buruk? Buruk Tuhan, tapi cuma satu. Ya, akhirnya dia kembali ke tempat penimbangan amal. Maka diletakkan dari tempat penimbangan amal yang buruk, diletakkan satu kertas. Ketika diletakkan, maka seperti ada gunung yang dijatuhkan, langsung amalan buruk itu lebih berat daripada baiknya. Masya Allah, ini amalan apa ini? Satu amalan bisa menghabiskan seluruh kebaikan saya, ini amalan apa ini? Maka dia datangi tadi timbangan amal, dia lihat, dia balik tadi kertas tadi, ternyata tulisannya, Tuhan, kamu telah pernah mengatakan kepada orang tuamu. Sekali dia mengatakan kepada orang tuanya, itu satu amalan buruknya tadi menghabiskan, mengalahkan seluruh amal baiknya tadi. Itu sekali, kalau setiap hari bagaimana? Maka langsung dipegang, diborgol, diseret ke neraka orang tadi. Dia nangis, ditarik malaikat tadi, nangis, ditarik ke neraka. Sampai di depan pintu neraka, orang tadi mengatakan kepada malaikat, Tuhan, kembalikan saya ke timbangan amal. Maka malaikat tadi mengatakan, kamu sudah jelas ahli neraka, sudah disestempel ahli neraka, kenapa mau kembali lagi? Enggak, saya mohon sekali saja kembalikan saya ke timbangan amal. Ada urusan apa? Sudah, saya mohon kembalikan saya ke timbangan amal. Maka benar, oleh malaikat tadi ditarik, dikembalikan ke timbangan amal. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, kenapa kamu kembali lagi? Kenapa kamu kembali lagi? Bukankah kamu sudah jelas ahli neraka? Ya Allah, benar saya ini ahli neraka ya Allah. Saya kesini bukan untuk apa-apa ya Allah. Tadi saya ketika diseret ke neraka tadi ya Allah, saya itu melihat ayah saya, orang tua saya itu juga diseret ke neraka ternyata bareng dengan saya. Maka saya di dunia dulu tuh sudah banyak berbuat buruk kepada beliau ya Allah. Sekarang saya minta ya Allah, seluruh siksa-siksa yang kau berikan kepada dia, sekarang berikan kepada saya saja ya Allah, biar dia masuk surga. Sekarang saya ingin berbakti kepada beliau, seluruh siksa timbangan kepada saya, biar saya yang di neraka, biar dia yang di surga. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, saya lebih sayang kepada hambaku daripada kamu. Sudah, kamu, orang tuamu berangkat ke surga sana.